Pusaran air gitu, tapi ini di udara gitu. Denger aja suara-suara. Mata saya melek, itu ada tengkorak yang ngeliatin saya gitu. Kalau saya lihat ini diawali dari rasa kecewaan yang ada di dalam diri beliau. Tempat itu menjadi sebuah gerbang. Jenenge ilmu tali jiwa. Dari jiwa itu. Awalnya bisa Mas Raubi. Keberkahan, keberlimpahan untuk tim Mata Langit. Amin. Terkhususnya Panglima Langit dan Baratna Listi. Ini benar-benar bantuan yang sangat berarti banget. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada Sobat Mata Langit yaitu Mbak Indri Amelia yang akan berkolaborasi dengan Mata Langit. Jadi ini sebagai apresiasi dari kami tim Mata Langit untuk Sobat Mata Langit yang sudah terus mendukung dan mendoakan kami. Maka di grup WA Sobat Mata Langit saya memberikan penawaran, ayo siapa yang punya pengalaman di luar nalar atau pengalaman spiritual yang ingin diceritakan, ayo jadi bintang tamu, kita kolaborasi. Nah tadinya Mbak Indri nggak daftar tuh, tapi aku keinget, nggak tahu kenapa aku keinget Mbak Indri gitu. Karena Mbak Indri ini selalu datang di acara-acara penting kami gitu. Yang terakhir kemarin ketika kita launching single dan juga acara Hari Ibu juga, pokoknya selalu diupayakan datang gitu sebagai bukti bahwa beliau support gitu. Makanya ketika aku tawarin chat Mbak Indri, punya pengalaman spiritual nggak? Terus kata dia, kok aku di Cendarat tuh deg-degan katanya. Gimana ceritanya Mbak? Iya. Kok nggak daftar sih waktu aku tawarin? Gimana? Iya, di grup saya baca, cuman sedetik pengen daftar, tapi sedetik kemudian apa ini bagi pemirsa bermanfaat gitu. Ya udah saya diem. Ternyata besok paginya Mbak Rata nyapa kan. Waduh, Capri aku. kaget. Iya, nyapa via WA. Kaget banget. Nangis juga karena langsung bercampur aduk karena berarti mungkin bisa nih masuk Kisahnya. kisah saya gitu. Semoga Ada manfaatnya ada ya. manfaat, terus mengedukasi juga, itu yang penting. Ya. Kalau gitu sekarang cerita pengalamannya. Oh iya. Nah, waktu saya di bawah umur 6 tahun, jadi saya sering ditinggal sendirian. Nah ini juga saya mau kasih tahu bahwa jangan pernah meninggalkan anak-anak tuh sendirian dalam kondisi bersedih, Ya. terus ngelamun, karena itu yang terjadi sama saya. Tiba-tiba saya kayak ada di frekuensi lain gitu, dengan apa ya, kecepatan yang melambat gitu, tiba-tiba sangat melambat, terus habis itu banyak denger suara-suara yang saya nggak tahu ngomong apa tapi penuh gitu. Nah itu saya awalnya ketakutan, merasa nggak nyaman ya karena di bawah banget frekuensinya gitu. Lama-lama saya yang ini datang lagi, kayak ada pusaran yang datang gitu, pusaran air gitu, tapi ini di udara gitu. Dan Mbak masuk ke dalam pusaran itu? Enggak, cuman saya denger aja suara-suara. Lama-lama dari awalnya takut sampai lama-lama males gitu, gitu. Itu lagi gitu Iya, ya. padahal saya masih kecil gitu. Terus denger suara Kunti juga. ketawa. Bukan, menggigil, minta masuk, dingin kayak gitu. Maksudnya pengen masuk ke badan Mbak gitu? Bukan, jadi dia di luar rumah. Oh. Di pintu dapur dia. Dapur tuh kalau dibuka langsung keluar ke halaman belakang kan. Waktu kecil emang tinggalnya? Padang Sidempuan itu. Oh, di Padang Sidempuan. Iya. Memang orang Jawa, Mbak?
Saya orang Jawa tapi Tapi karena kok di sana? ayah saya TNI jadi pindah-pindah. Oh, waktu itu ikut orang tua yang sedang ditugaskan di sana. Iya. Nah, terus di Medan juga begitu. Saya lagi tidur. Nah, ini sudah lebih Lebih dewasa. usianya Lebih gede. mungkin 6 tahun ya. Terus antara mau bangun gitu, mata saya melek, itu ada tengkorak yang ngeliatin saya gitu. Jadi tuh ceritanya banyak serangan lah. Karena ayah saya mungkin banyak yang tertarik atau gimana lah. Pokoknya banyak santet Itu nanti dia ibu saya. serangan ke orang tua sebenarnya. Iya. Serangan datang, ibu saya datang ke ini. Ke orang saya nggak pintar. tahu, iya saya nggak tahu berapa banyak, tapi Jadi serangannya untuk ayahnya, ibunya nyariin obat gitu ke orang pintar. diam-diam sih, kayaknya tanpa sepengetahuan ayah saya juga. Apakah gerbong gaib-gaib itu masih mengikuti gitu? Soalnya jujur aja saya selalu difitnah gitu ya. Pokoknya ya memang ini saya menceritakan bukan saya orang suci, yang saya banyak dosa juga. Jadi maksud saya cuman cari tahu hulunya itu apa sih sampai kok banyak sekali. Iya, juga bukan ingin dikasihani tadi bilang sama Enggak, saya. bukan. Jadi menceritakan kesedihan bukan. Iya, cuman mau memberi tahu bahwa jangan membiarkan anak kecil nanti Iya. gede-gede. Jadi Mbak Indri ini mengkhawatirkan jangan-jangan kondisi yang dirasakan sampai detik ini yang Iya. kok kenapa ya kok pengennya menyendiri itu efek dari kejadian masa masa kecil. kecil terus, tapi kehancuran itu ikut gitu. Sampai saya tuh orangnya bener-bener yang nggak punya blueprint kehidupan gitu, nggak punya ya udah hari ini hidup gimana, besok entar nggak tahu gitu. Jadi sangat-sangat pasif gitu loh hidupnya. Karena saya ada bisikan sebelumnya ya, jadi saya masih remaja gitu, ada bisikan, ya bukan remaja sih, udah di atas remaja, dewasa, ajakan untuk jadi lesbian. Bisikan Iya. setan itu. Terus. Terus kan kalau orang ngelafaz tuh astagfirullah atau apa, kalau saya tuh memaki-maki Allah. Nah, saya nggak tahu ya, alhamdulillahnya tuh semua berhenti gitu, nggak lanjut. Saya juga nggak ngerti. Kalau nggak ya mungkin saya dibitil kan. Iya ya. Atau enggak saya Masih diselamatkan ya, nggak terjerumus ya Allah. jadi saya tuh benar-benar ya ini kenapa ini kok suaranya memaki-maki Allah aja. Kan ngeri ya, sampai kerusakan itu segitunya. Makanya jangan ke dukun-dukun deh, apapun alasannya. Padahal saya kan cuman ibaratnya ibu rumah tangga, tapi kenapa saya sama bos difitnah, berapa Jadi banyak menghadapi. iya, terakhir situasi. sama kepala sekolah anak saya. Oh, iya? Berantem, diusir. Jadi saya tuh hidupnya terusir, menyendiri, kabur, terusir, menyendiri, kabur. Difitnah? Ya gitu Ya aja. Allah. Jadi kayak banyak Ya itu bahayanya. iya, jadi banyak musibah yang sifatnya tidak diinginkan, tapi sudah berusaha berbuat baik, tapi kenapa ini kok terus datang gitu ya? Tahu juga. Terus tadi cerita ketika orang tua meninggal, Saya nggak bisa nangis. Itu paling. dia merasa Saya aneh gitu, tuh- ditinggal orang tua kok nggak Saya bisa tuh nangis. merasa ini warning sih, karena saya nggak bisa. Untuk orang lain saya bisa nangis, tapi kenapa ke orang tua nggak bisa gitu? Tapi sedih waktu Ya ditinggal. kayak saya ada pengumuman di masjid, oh tetangga, innalillahi gitu. Saya mamanya Mbak Ratna meninggal, saya sedih gitu. Tapi kenapa sama orang tua saya enggak gitu? Aneh juga ya. Susah banget ya. Nah, Mbak. yang Mbak merasa ada goib yang mengikuti terus itu, apakah Mbak pernah Bukan. ditampakin? Sebenarnya bukan saya nggak bisa melihat ya, cuman dengan kisah-kisah ini, Apakah iya gitu ya? kalau misalnya tuh salah dari saya minta maaf, tapi kok ini ngikutnya sampai kapan? Maksudnya kekacauan itu kan mungkin pasti dari diri sendiri, cuman apakah ini ada hubungan dengan, oh ya karena dulu kan ibu saya juga pernah keguguran, apa karena itu orang apa ya, emang ada kesalahan yang memang nggak termaafkan, terus ada yang sumpah serapah ya, walaupun nggak disantet, tapi duh itu orang jahat banget mungkin ya ke saya, atau semoga dia nggak bahagia mungkin gitu, nggak tahu juga, semoga dia dimaafkan juga nggak tahu ya. Ini mau nyari tahu ya. Iya,
Nah, ada lagi yang mau diceritakan? Ya udah sih, kayak mau minta maaf aja kalau saya menyakiti. Iya. Baik Bang Lima, mungkin sudah saatnya disampaikan nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Indri. Nggak, kalau saya lihat ini diawali dari rasa kekecewaan yang ada di dalam diri beliau. Dan berkembang menjadi tertutup gitu auranya saya lihat. Jadi ada awan hitam yang menutupi sehingga terlihat Mbak Indri tidak respect gitu. Tidak ada daya tarik, tidak ada aura yang baik lah dikatakan ya, yang membuat orang itu senang, yang membuat orang itu pengen bergaul sama beliau. Jadi kayak ketutup gitu yang saya lihat. Kayak ketutup. Jadi orang ngeliat tuh sebatas sudah gitu aja, kayak ada dinding gitu. Jadi orang nggak ada berusaha pengen mengenal Mbak Indri lebih jauh, pengen bersahabat sama Mbak Indri lebih jauh. Padahal Mbak Indri itu sudah melakukan segala sesuatu sebaik mungkin sama orang baik, bertutur kata yang baik, habis itu menjaga silaturahmi pun baik. Tapi secara aura dilihat orang itu jadi kayak dibilang beliau tadi, kok saya ini kalau nggak difitnah, Dijauhi. ya kan, seperti itu terus, itu dalam seputaran itu terus ini kehidupan saya gitu. Jadi kenapa kayak nggak bisa keluar dari lingkaran itu gitu. Itu kalau saya lihat juga tadi ada satu sosok makhluk yang terlihat oleh saya itu hitam berbulu, matanya merah, lidahnya kayak menjulur, kayak ngejek gitu. Mungkin pengaruh energi negatif dari makhluk ini bisa juga yang menempel di badan, dan ini sudah lama. Perkiraan mungkin antara Puluhan tahun? ya belasan tahun lah. Oke. Udah belasan tahun, jadi udah sangat menyatu dan sampai terlihat kayak Mbak Indri biasa-biasa saja, tidak ada permasalahan. Tapi yang ditimbulkan adalah energi aura yang Orang seperti saya melihatnya bilang ini, tadi. Nah, nggak jadi suka ya? auranya gelap, redup. Jadi kayak orang kayak terlihat nggak mau bersahabat gitu sama orang, auranya. Jadi kayak tertutup, kayak auranya tuh kayak menutup diri gitu. Tapi apa benar ada makhluk yang mengikuti? Kalau makhluk mengikuti juga ada, saya lihat gitu ya, kayak kakek-kakek berjubah putih. Dan ada seperti kuda putih juga. Memang ya ada orang yang dulu yang nggak suka, yang dengki, yang mengirim sesuatu. Oh, ada kiriman juga? Ada, sehingga Mbak Indri itu auranya ditutup. Dengan harapan, ya itu orang semua nggak suka sama beliau. Oke. Dan kalau bisa beliau dibenci orang. Gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Yang pas kecil itu memang apa? Itu beda. Beda ya? Itu pernah Bang Lima kok merasa ada frekuensi yang membuat dia masuk ke suatu dimensi yang berbeda, terus di sana tuh kehidupannya kayak lambat gitu. Gimana sih Mbak, lambat itu slow motion gitu, kayak film yang gerak lambat itu apa gimana sih? Jadi waktu itu kayak melambat gitu. Ya karena kan beda dimensi, beda waktu, pastinya seperti itu gitu. Jadi Apa mungkin itu yang buat saya lemot gitu, saya lemot. Jadi Mbak Indri ini merasa lemot, apa gara-gara itu aku jadi lemot? dulu nggak merasa begitu. Ya karena suka dibiarin jadi bengong kali, saya jadi kenapa ya itu kayak Sering bengong gitu? Sering Iya, apa? sering sendiri. Kayak apa? Blank gitu, ngeblank? Ya itu yang saya jelaskan tadi, kan ada sesuatu itu di badan. Dan ada nenek-nenek tua juga saya lihat, hitam gitu, itu nggak baik juga. Hitam ya. Selain yang saya bilang makhluk yang tadi, ada nenek tua juga. Itu ada yang makhluk yang baik juga ada, tapi yang nggak baik juga ada. Iya, itu seperti itu. Allah. Mau kemana? Mau kemana? Ayo, biar tanya sama Mbak. Iya. Mau kemana ini kok nunjuk? Boleh Mbak nanya-nanya? Siapa kamu? Assalamualaikum. Boleh berkenalan dengan kakek atau nenek nih? Betul, tanya lagi. Ini dengan siapa? Ungaran. Tempat siapa Mbak? Saya pernah ke Ungaran di dekat makam Bung Karno, apa gitu ya. Itu di Tempat siapa di sana? ada saudara. Tahun berapa ke sana ini? Coba kelip-kelip tanya lagi. Dulu tuh saudara dari ibu saya. Ini kakak dari Ungaran. Hubungannya apa dengan Mbak Indri?
Jawa Tengah, Ungaran mah dekat Semarang. Apa ya? Leher, rambut, aliran darah. Maksudnya apa Maaf, maksudnya? orang tua Mbak, Jawanya mana? Maksudnya apa? Orang sama Semarang ada. Urat nadi telur yang sama. Leluhur Umur Mbak. yang sama. Mungkin emang ada darah Ungaran kali Mungkin ya, saya juga dari ayah. taunya Tuban. Yang Semarang siapa? Ayah. Ah mungkin. Dia terbungkus Terbungkus. Bungkus di mana? buang kain Buah kain. ke orang tua. Orang tuanya kenapa? Kenapa orang tuanya? Dia menyimpan Oke. Leluhurku menyimpan Iya, bungkusan bungkusan itu mungkin sebagai penjagaan apa gimana? padang atap Maksudnya itu bungkusan disimpan di atap. di rumah siapa? Di rumah siapa Ungaran itu? aku dan Ungaran yang diikatkan Diikatkan ke Ngambilnya dari Ungaran. ya mungkin makhluknya dari Ungaran. Tapi dulu yang ngambil siapa? Kamu tuh tujuannya untuk apa? Kakeknya. Hah? Iya. Apa? Membentengi berarti untuk pagar goib kali maksudnya. Yang dari mama apa papaku? Iya, yang ada huruf Y-nya siapa? Nama mama ada Y-nya? Nama papa? Mamaku ada. Siapa? Lili Sri Arnawati. Lili. Oh. Iya kan? Ya kamu tujuannya untuk pagar yang untuk apa? Pagarnya pagar di mana? kehidupan orang tuanya pun selalu berkaitan dengan bangsa kami. Diraja Mbak coba. Oh iya kan? Maksudnya berkaitan itu ya apakah Orang tua dulu suka ini juga mau spiritual. Sepertinya yang saya bilang tadi. Suka mendatangi gitu. oh jadi suka mendatangi ahli-ahli spiritual. Dia mendatangi. Nah, itu yang suka datang ayah deh Bu, yang diketahui. Kalau ayah saya nggak tahu kan, Oh, kan enggak. orangnya tertutup. Berarti Ibu. Tanya aja Mbak. Tanya. Itu dari Mbah, saya mau nanya, maksudnya dari ibu atau bapak saya? Bahkan dirimu pun kala itu mencoba untuk dibentengi oh, apa kamu pindah situ? bangsa kami. Jadi Mbak dari kecil ada dikasih benteng Kan ibu saya mengobati kan, maksudnya gitu. supaya jelas gitu akar permasalahannya gitu. Ibu pun tak ingin ayam terlepas oleh Maksudnya buat biar rekat hubungan suami istri. Iya, suaminya biar nggak diambil orang lain lah intinya gitu kalau menurutku ya. Gitu ya Mbah. Lalu banyak godaan banyak godaan, lain banyak godaan. Lalu keributan. keributan. Betul. Masih ingat Mbak waktu kecil ya itu kejadian. Iya. Terus tujuannya mungkin untuk menyelamatkan rumah tangga gitu kali ya Mbah. Pola itu berputar Kepala itu berputar. Maksudnya apa ya? Pusing. Apa itu? Mbah, boleh nggak Mbah geser ke sana Mbah? Duduknya Mbah. keluarga kala itu. Maksudnya keluarga itu geser lagi dekat Bang Lima. Maksudnya keluarga itu antara orang tua. Oh. Ibumu meyakinkan ada hal yang tak baik dengan dirinya, maka ibumu selalu mencarikan jalan Iya, iya. dengan mencari seseorang yang bisa membantunya. Tapi terkadang tak selalu berjalan dengan yang sesuai keinginannya.
Contohnya nggak sesuai itu gimana, Mbah? Menemui lokomotif Menemui lokomotif. yang menjadi lokomotif bangsa kami. Oh. Gimana, Mbak? Tadi saya bilang saya kayak Mbak kok memberikan perumpamaan tadi kereta. Nah ini yang disebutkan banyak kok lokomotif. Kok kayak terkait ya? Maksudnya gimana, Mbak? Dia berpindah-pindah Mm-mm. mencari bantuan. Mm-mm. Bener. Berikanlah Mm-mm. benda-benda, Semacam jimat. salah satunya aku. Berarti ini kodam jimat yang salah satu yang disimpan orang tua. Oh, tugasnya untuk menjaga, tapi malah temannya banyak berarti, Mbah ya? Yang dirasakan Mbak Indri benar, dia merasa seperti diikutin itu satu kereta api gitu, banyak ya? Kau tahu banyak buhul-buhul galah Banyak buhul berupa apa, tulisan rajahan atau bungkusan atau apa? Minuman. nggak tahu dulu di minuman itu. dan benda-benda. Mbak ada suruh simpan benda nggak waktu dulu? Ini pegang untuk penjagaan gitu nggak? Enggak ya? Cuman minum apa makanan nggak tahu deh. Orang tua, Oh, yang nyimpan orang tua. Terus? tempat itu menjadi sebuah Jadi gerbong, banyak yang datang tapi bukan diset dari awal untuk menolong ya. Mereka datang sendiri. buanglah dendam Buanglah dendam. akan tak membuat hitam kempalan daging. Memangnya Mbak dendam sama siapa? Dendam, semua dendam ya, soalnya Dendam sama keadaan apa? iya gitu. dendam, iya maksudnya dendam sama orang yang ngerugiin orang gitu. Buang dendam itu agar tak menjadi singgasana kaumku Oh, yang bertengger di dadamu. berarti dendam terhadap apapun juga pokoknya menyimpan yang namanya dendam tanda kutip itu nggak baik gitu loh intinya. Maksudnya ini Jangan kau membenci buah hubungan. jadi sebenarnya berawal dari diri sendiri ya, biar diperbaiki. Oh, nauzubillah. Kalau soal dia ditinggal orang tua nggak bisa menangis itu kenapa? Datangi kapan kau terakhir mendatanginya. Ziarah kapan terakhir? Kalau papa saya nggak pernah, kalau ibu saya Mei Tahun lalu. tahun lalu. Kalau ini? Mei tahun Ini 2025 dong. Ini kan 2025, 26. iya. Nah kalau ayah di mana makamnya? Kok nggak pernah didatangi? Saya kan udah Nggak tahu? nggak ini lagi, nggak kenal. Nggak cari tahu itu makam orang Iya, tua? saya nggak cari tahu. Itulah Hmm. masa lalunya. Iya, karena saya Maksudnya emang waktu kecil Ada memang- trauma masa kecil. Iya. Untuk mungkin maksud ayah Jadi mendisiplinkan kayak anak. menimbulkan dalam hati, ya menimbulkan datangi gundukan tanah itu, panggil dia. Oke. Belajar memaafkan ya, Mbak. Ya, sabar ya. Kau memanggil dua orang tuamu. Ia selalu mendengar dan mengucapkan kata, iya nak. Oke. Tapi saat ini ia tak lagi mendengar. Iya. Dulu nggak. Datangi dan panggil. Seakan-akan ia menjawab, Oke. Nanti belum papan itu.
peluk nisannya. Maaf, tapi dia nggak tahu lokasinya di mana, Mbah. Ini nanti saya cari tahu. Ini cari tahu. Mbah tahu di mana lokasinya? Karena kau tak berusaha mencari. Nanti kalau cari tahu, insya Allah ada informasi ya. Oke, Mbak. Jika kau mencari, Mm-mm. Tuhan akan mempermudah jalan. Amin ya Allah. Amin. Emang belum tahu sampai sekarang sama kamu? Apakah ini kau menangiskan Mbak belum pernah berjarah sekali belum? orang Tuhan? Belum pernah berjarah. Saya baru nangis untuk orang tua saya ini. Oh iya benar kata Mbahnya, baru kali ini Mbak nangis untuk orang tua aku Maksudnya meninggal. belum berjarah. Belum. Waktu meninggal? Ini Waktu bersih meninggal kok. nggak ngiringin gitu? Maksudnya nggak ngiringin Udah, sama dia? Hah? Dua-duanya enggak. Dua-duanya nggak? Tapi Mbak mengantar ke makam juga enggak? Oh, Tapi tahu pas pada saat Karena itu. saya takut sama orang tua saya. Kenahan masih ada gitu loh. Yang ku katakan iya. sejak awal, bangsa kami berupaya Untuk pecah belah ya. memecah belah. Berarti itu Memecah bukan belah dan bukan hanya memecah belah, jadi dia mau menyesatkan menghancurkan, juga, gitu. menyesatkan. Duh, ngeri ya. Menyesatkan pola pikir gitu dan pemahaman. Pesanku itu saja, Maaf, datangi makam ibu, iya. kau peluk, Peluk misalnya panggil namanya ya gitu ya. Jadi belum kau sampai ceritakan sekarang nih belum pernah. Bapak saya nggak tahu. Tapi di makamnya di mana? dia tidak mengetahui Nggak tahu. Di Jawa Timur kan. makam Dia nggak tahu. Tepatnya belum tahu, tapi nanti insya Allah Ibu? tahu. Ibu di Jakarta. Tapi udah tahu di Di mana? mana Depok? Terakhir Mei aku ke sana. Jarah. Makam apa? Sunan Giri, ada di Sunan Giri. Daerah apa? Rawamangun. Oh, iya ya, oke. Di Romangun. dan yang ku katakan, buanglah dendam itu Iya, iya, iya. Harus dan berjuang kau ya. carilah makam itu, Insya Allah. karena dalam hatinya ia belum ingin mencari Oke. makam ayahnya. Aku harus kembali Makasih ya Allah. dalam bungkusan itu. Balik ke dalam bungkusan itu kan rumah beliau di situ. Tapi dia dari jalur ini makhluk yang kerja sama dengan leluhur dulu. Ya udah kalau gitu Mbah, makasih ya Mbah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allah. Dede. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maju lagi. wabarakatuh. Iin, Iin. Mbak panggilnya Iin. kamu terperangkap oleh kehidupanmu sendiri. Yang sejak kecil dia masuk dalam lingkaran dunia lain. Maka cara berpikirnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Oh gitu ya. Di sini aja Mbak. Dia mudah untuk sendiri Iya. dan sangat sulit untuk menerima keadaan. Maka kaitannya rumah tangga pun jadi berantakan. Kehidupannya pun berantakan. Karena pada masa itu dia itu sangat diinginkan oleh bangsa lelembut yang ingin menariknya ke dalam kehidupannya. Maka yang dia rasakan putaran waktu Pusaran ke ini. belakang yang tidak berjalan dengan cepat. Iya lambat katanya. Iya. Nah, maka mesti panjenenganipun mengerti seadanya dia. Dalam pembicaraan itu seperti tidak ada ketepatan
sebuah kisah hidupnya Ya. yang sampai pasti Panglima pun merasakan adanya kelainan dalam hidupnya. Iya. Ditanyakan tentang perihal orang tuanya, seperti ada suatu pagar. Dinding tadi bilang Panglima ya kan. Iya. Maka itu benar sekali. Panglima mengatakan itu nyatanya memang seperti itu. Iya. Sampai tidak ada kenangan dalam dirinya tentang kisah orang tuanya. Yang tertanam hanyalah sebuah penyiksaan saja. Iya. Apa yang kau ingat dari orang tuamu? Hanya kekerasannya saja. Sampai tidak ada rasa iba terhadap orang tuanya sendiri. Dan kedekatan antara ikatan aliran darah. Iya, dengan saudaranya nggak dekat. Terima kasih. Karena pada saat inilah Allah mempertemukan jalannya. Insyaallah. Yang terkurung. Dia terkurung dalam lingkaran Iya. itu. Iya, entah kenapa saya pengen hubungin Mbak Indri kemarin tuh untuk nawarin Maka kolaborasi. terima kasih. Sama-sama Eyang. Mungkin udah waktunya. Kisahnya ini adalah pengurungan pemilihan bangsa Goib. Ingat, Iya. nak, orang tua yang dekat dengan dunia Goib, maka anaknya akan menjadi incaran dunia Goib. Semua itu sesuai dengan hukum alam ini. Siapa yang berteman dengan tukang ikan mesti ambune amis. Benar, Mbak. Yang berteman dengan tukang minyak wangi mesti harum wanginya. Iya. Yang dekat dengan dunia bangsa kami Iya. mesti sangat dekat dengan kehidupan kami. Iya. Walaupun Dikaitkan dengan pemikirannya, kepribadiannya itu mesti ada sesuatu yang berbeda dengan pada umumnya manusia. gitu ya. Mesti. Itu sampai ke anak cucunya juga. Cucunya kena juga enggak? Lah iya. Maka kenapa agama Nabi kita memberikan contoh bimbingan yang baik kepada setiap anak-anak di muka bumi ini. Pertama yaitu dengan kasih sayang. Sekalipun Nabi kita tidak punya orang tua, tetapi kewajiban kita sebagai saudara menyayangi anak-anak yatim Benar. piatu. Iya. Untuk apa? Bukan sekedar hanya memberikan makan saja, Santunan. tetapi secara kebatinan. Apa itu kebatinan? Batin itu mempunyai haknya, yaitu dengan pelukannya, dengan kasih sayangnya, dan dengan kebersamaannya. Yaitu yang sudah jelas tinggi nilainya, yaitu sebuah keimanan di dalam kehidupannya, bimbingan ibadahnya. Iya, iya. Nah, sementara kehidupannya ini sangat keras. Karena memang keterkaitan orang tuanya sangat keras pada masa itu. Ya didikannya keras ya. Ini nggak bisa berhenti air matanya mungkin. Air matanya ngucur terus ini. Ya, ini tersimpan lama. Semoga air matamu ini Tersimpan lama. sebagai kebebasan
dari sesuatu yang membelenggumu. Karena begini, ketika seorang anak tidak dapat iba kepada orang tuanya, itu mesti ditanyakan ada apa ini. Iya, karena nggak wajar gitu loh Mbak. Jadi kalau bahasa umum sekarang tuh Mbak katanya bekas anak dan Nggak bekas ada. ibu, bekas Nggak ada. bapak nggak ada. Tidak ada itu. Iya, yang ada bekas suami, bekas istri ada, Ada itu. bekas anak nggak ada. Ya kemanapun itu orang tua kita. Tidak Kemanapun. ada. Tetap apalagi dia bapakmu. Kau meninggalkan dunia ini, kembali Binti. ke alam yang sesungguhnya, maka kau menggunakan nama bapakmu Binti, ketika kau dipanggil oleh para malaikat. Wahai kau, Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan. itulah nak Berdoa juga begitu, Fulan binti Fulan, sing Fulan bin Fulan. jenenge ilmu tali jiwa. Dari jiwa ikatan darah tidak bisa diputus. Tidak bisa diputuskan. Adilnya Allah dalam kehidupan ini. Kalaupun kalian berpecah belah, tetap ada tali temali. Iya, Nanti suatu saat Tali temali. dipertemukan di akhirat. dari jiwa. Taulah keturunannya berkumpul bersatu, Satu terah ya, terah. tarik menarik. Tarik menarik. Maka beruntunglah ketika leluhurmu yang berbuat kesalahan, keturunanmu mendoakannya. Itulah yang akan menyambungkan Menyambungkan. rahmatnya kepada lu. Kadang orang nggak sadar, orang tua nih ya nggak sadar kalau anaknya berperilaku buruk itu sebenarnya pada saat dulu orang tuanya pernah sempat Saiki serapan ya. apa? Ya kui. Kenapa? Ketika marah dengan anak, diam, beristighfar dan berdoa. Setelah tenang, baru bicara. Iya ya. Di tempatmu itu, Blora itu kuat dengan Dari barongannya. Oh iya, makanya suka budaya dia. Blora, berarti Mbak dari Blora ini? Aku dari Tuban. Oh dari Tuban, siapa? Jalur ayam atau Ibu? Tuban tuh ayah ya. Sampai lupa loh dia Mbak, Tuban. Mbak ini dari jalur mana? Bapak atau ibunya? Bayangkan, Iya, iya, iya. Ingatannya jauh sekali, Mbak. karena memang lambat. Dia masuk ke dalam kehidupan yang Kehidupannya, sangat iya. lambat. Lambat. Jadi tidak bisa cepat dalam menerima apa Iya. yang ada di dunia. Loadingnya Mudah-mudahan setelah lambat ini ya. dia berubah ya, Mbak. Setelah Insya dibersihkan Allah. nanti Insya Allah cepat Jadi, Harus lepaskan semua Harus dilepaskan masa lalu. masa lalunya, semua dilepaskan. Kisah-kisah gelapnya yang dia rasakan harus dihilangkan. Nggak boleh nyimpan amarah dan dendam dalam hati, ya kan, Mbah? Ya, Banyak istighfar, doakan. kegagalanmu pun jangan dijadikan sesuatu yang mengganjal dalam, Jalan, ya, karena itu sudah takdir Takdir. yang kau pilih. ya. Saya dulu diajarin sama tante, adik dari papa tuh, sampai saya tuh gagal. Maksudnya gagal gimana? Makanya saya pengen bercita-cita tuh nggak bisa. Jadi semuanya mendem gitu. Mereka maunya kau itu berada di dalam kehidupan yang tidak nyata. Yang paling seremnya LGBT itu sama yang Terngiang-ngiang dan itu maki-maki. Karena sudah mau masuk ke dalam lingkaran kegelapan itu. Tapi Iya. Allah masih menyelamatkan, Bang. Lah ya, Alhamdulillah. sebenarnya ini bukan suatu hal yang buruk bagimu. Kenapa? Allah yakin dirimu ini bisa mengasah setiap peristiwa itu menjadi kembali kepada kebesaran Allah. Kalau kau menyalahkan Tuhanmu, maka kau semakin tenggelam dalam lumpur hitam. Ya. Jadi sarannya beliau ini harus mendatangi makam ya, Ya, ndak. cari tahu ya. Ya ndak harus, ndak apa-apa. Yang penting mendoakan Mendoakan.
Sebagaimana dia orang tuamu. Mm-mm. Yang ya benar, bukan sebagaimana. Sepenuh Ya hati. dia orang tuamu. Mendoakan sepenuh hati. Jadi hati-hati. Jangan biarkan musuh-musuhmu bersembunyi di balik pikiran itu. Bagus tuh kata-katanya, Mbak. Jangan biarkan musuh-musuh bersembunyi di balik pikiranmu. Apalagi sampai di hati ya, Mbak. Jangan. Nah, tak kasih tahu. Hmm. Hening itu belum tentu damai. Iya, betul. Ini belum tentu damai. Sekarang berkecamuk, Mbak. Oh gitu ya. Sekarang Dan berkecamuk. damai belum tentu Sepi. rusuh. Betul, betul. Ramai belum terus. Hati-hati. Ojo ketipu. Iya. Karena yang menenggelamkan itu tidak selalu ombak yang tinggi, tapi air yang tenang terkadang. Air yang tenang. Benar sekali. Tidak perlu Iya, ombak besar untuk menelan sebuah nyawa. betul, betul. Air yang tenang pun Hmm. dapat menelan seseorang. Iya. Hening belum tentu damai. Kan cuma itu damai. Ramai belum tentu rusuh. Dan ramai belum tentu rusuh. Hati-hati. Hati-hati. Benar tuh, benar tuh. Benar. Aku tak pamit. Makasih ya, Mbak. Hati-hati, Salim dulu, awak. salim. Salim Mbak apa? Papa. Hmm. Sing, sabar, percaya diri. Hmm. Kamu itu punya kemampuan. Hmm. Iya. Rendah hati. Jaga anak-anak sesuai dengan keimanan. Mereka adalah penyelamatmu nanti. Mau mantu Mbak. Mbak mau punya cucu mantu. Maka semoga kedepannya kehidupan bersama anak itu nanti Allah paringi selamat, Amin, amin. Amin. lantas Amin. diberikan keberkahan berlimpah, Amin. bebaskan prasangka burukmu, Hmm. maka datangkan pemikiran-pemikiran baik ke masa depan. Oke? Amin. Iya. Nah, Makasih Pak. monggo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil. Innal batila kana jahukan wa nadlu minal Qur'an. Bahwa sifa'u wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yazidul zalimin. Hadi waqdi hajat wa akshiram wali wa waladi wa bibni linas ya jama'in wa tabadal wa taqulu min balin wa alayhi salam man gada hayya wa yahikal wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa wa la bi'sa ma sarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, satu lagi. Sabar ya. Sabar ya, sabar ya. Beberapa menit ini sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum yang udah puluhan tahun lepas nanti insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah, 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 Fokus ke Allah. bacaannya aja Pak. Allah, Allah. 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 Terus terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
La ilaha illallah. La ilaha Rabbana wa syukur. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Bi rahmatika astaghfiruka faghfir li. Waghfir li dhanbi wa Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah. Allah. Sabar. Zikir Pak, zikir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Pak, sabar ya. Sabar ya. Ya udah, alhamdulillah. Maju dikit. Astagfirullah. Allah. Alhamdulillah Mbak Indri sudah diterapi dan sekarang akan lanjut dengan mandi air doa. Ini air yang sudah doakan untuk pembersihan dan pemagaran pasien dari gangguan makhluk yang tidak baik. Oke. Ya, alhamdulillah Mbak Indri sudah diterapi dan sudah menelisik misteri yang selama ini membelenggu kehidupannya. Ceritakan dong kisah hari ini gimana? Pesan dan pesannya apa nih setelah mengetahui semua apa yang sebelumnya terjadi? terima kasih tim Mata Langit, Panglima Langit juga khususnya, Mbak Ratna juga. Jadi selama ini sampai saya sebelum kesini pun masih muter nih ya, berpikir secara random gitu. Terus begitu tadi sudah terjawab, ya sekarang ringan aja gitu. Kalau disuruh di ini kan dijelaskan. Apa yang membuat Mbak Indri itu merasa beban yang selama ini tersimpan dalam hati, dalam dada, seolah-olah lepas gitu dan kayak melihat dan merasakan hal yang baru saat ini? Ya mungkin karena memang itu tadi ya, muatan emosi yang saya rasa nggak ada, ternyata nggak bisa dibohongin, ternyata masih ada kemarahan itu gitu. Itu yang membuat. Jadi trauma masa lalu, masa kecil ya, terbawa. Ya, yang saya tadinya kok saya nggak bisa menangis gitu ya untuk orang tua saya. Kok tadi kayak dihukum gitu. Itu nggak berhenti, saya padahal udah berusaha stop. Itu air mata. Terus ingat orang tua, iya.
Tanpa bisa ditahan ya? Nggak bisa ditahan, netes aja. Tapi nggak terus. dibawa-bawa tadi nangisnya kan? Nggak ada. Kalau ada yang bilang mata langit settingan berarti Nggak ada skrip pun nggak ada. nggak ada skenario, semuanya nggak ada. terjadi Dia apa merasa puas adanya. nggak dengan terbukanya tabir yang selama ini menjadi pertanyaan? Iya, iya sangat-sangat. Ya ada perkiraan-perkiraan yang oh ternyata betul gitu, dan ya sesuai sama kepercayaan diri saya menerima Panglima Langit dan Mbak Ratna Listi untuk datang saya ke sini tuh karena saya ingin banget gitu. Sebenarnya cuman mau kasih tahu jangan begini ya, kan saya juga udah tua ya, udah 50 tahun, jangan begini ya orang-orang memperlakukan anak kecil. Terus habis itu jangan pergi ke tempat-tempat yang salah, yang akhirnya bisa menghancurkan sampai sehancur-hancurnya gitu. Seperti membiarkan anak sendiri, akhirnya diambil sama mereka gitu kan. Semua ibaratnya setengah jiwanya tuh udah dimainkan ya, dikuasai. Kemudian janganlah datang ke tempat-tempat yang dibilang orang pintar. Jadinya ya begitulah, bener-bener hancur. Iya. Jadi kedepannya ini apa harapan Mbak Endri terhadap diri Mbak Endri, dan apa yang kira-kira kiat-kiat yang akan dilakukan sebagai pedoman hidup baru gitu? Rajin bertobat, merubah apa yang sudah dipesankan ini. Leluhur. Ya, Panglima juga nasihatnya saya akan terus jalankan gitu. Merubah mindset lah. Dan jangan pernah menyalahkan leluhur. Fokus aja ke diri kita untuk Memperbaiki. karena kita Kita dulu bertanggung jawab itu untuk ya diri kita sendiri ya. untuk hari ini kita di sini tuh harus melewatin itu memang. Mungkin untuk manfaat kita bisa buat orang gitu. Jadikanlah diri kita bermanfaat selama hidup kita. Nah, terus tadi kan katanya susah nangis, tapi tiba-tiba yang buat nangis itu apa awalnya? Waktu ngeliat medomisasi Agil. Sebenarnya iya, kok ini orang nggak tahu. Saya ya pokoknya sosok ini kok kayak familiar. Bukan, ada welas asihnya mungkin ya. Saya nggak tahu. Tiba-tiba sedih. Iya, tiba-tiba kok saya pengen nangis gitu. Ya kalau menurut saya batin nggak bisa dibohongin sih ya. Jadi Mbak Endri sendiri perlu kata-kata itu saat ini batinnya gitu untuk menjawab semua keresahan, kegundahan, mungkin juga rasa bersalah, mungkin juga sesuatu yang tidak terbuka selama ini, merasa semua biasa-biasa saja, tapi kok yang dijalani dalam kehidupan banyak rintangan, banyak persoalan, kan seperti itu. Jadi tanpa disadari ya air mata itu menetes gitu. Terus tadi katanya habis mandi, aku tanya gimana rasanya, katanya ringan gimana? Oh iya, tadi waktu mandi udah kayak orang kelelep, padahal biasa ya. Cuma Sesak napas? Iya, sesak nafas. Terus habis itu ya tuh ringan aja kayak ngefly banget. Padahal Habis dimandiin katanya ngantuk, pengen tidur loh. iya. Ngantuk ya? Iya. Jadi saking rileksnya ya? Iya, Tapi waktu di terapi lada sakit? Waduh, itu bener-bener ya. Kayak apa sakit? Itu kayak disilet-silet Panglima, bener-bener sampai. Seumur-umur baru kali ini ngerasain sakit Iya. kayak gitu? Terus habis itu inget lagi ke ayah saya, ke papa saya, terus keluar lagi kayak Ya. inget dosa-dosa, nangis. Kalau seandainya papanya masih ada saat ini, kira-kira apa yang ingin Mbak Endri sampaikan? Ya semoga umpama saya selama di mata papa waktu itu ada salah, semoga papa saya memaafkan, karena saya juga memaafkan, karena papa saya nggak tahu ya manfaat dengan kekerasan dalam rumah tangga itu apa, tapi ada nilai-nilai yang saya ambil gitu. Saya orangnya nggak bisa menyek-menyek, saya orangnya
Nggak sangat cengeng. baku. Iya, kalau ngomong nggak bisa. Itu keuntungan sih bagi saya. Terus ternyata saya kuat fisiknya, ya gen-gen orang tua saya. Saya kemarin sempat dalam hati berterima kasih saya mempunyai gen yang bagus gitu. Sehat. Amin. Amin amin ya. Ya, fokus pada hal yang bisa disyukuri ya. Karena semua orang pasti sedang berjuang juga dengan ujiannya masing-masing gitu. Dan alhamdulillah hari ini sudah Seperti saya. terungkap semuanya Saat ya. ini udah bisa menerima ya semua keadaan, situasi. Ya. Ya mungkin dari dulu pernah merasa seperti apa, tapi ambil positifnya saja. Ya. Ambil positifnya, jangan diingat yang negatifnya, karena untuk menumbuhkan energi baru, energi baik dalam diri kita, dan untuk menarik energi baik, maka berprasangkalah yang baik, berpikirlah yang baik gitu. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan yang terbaik. Nah, terus tadi sudah disiapkan air doa untuk nanti dibawa pulang. Itu nanti ditambah-tambah terus selama 1 minggu. Terus ada doa nanti yang akan dikirim untuk amalan ya, Panglima ya. Iya. Mudah-mudahan itu makin membuat hati Mbak tenang. Semoga berkah selalu, Amin. keberkahan, keberlimpahan untuk tim Mata Langit, Amin. terkhususnya Panglima Langit dan Mbak Ratna Listi. Ini benar-benar bantuan yang sangat berarti banget, Amin. yang bisa merubah hidup orang-orang semakin membaik. Satu kata untuk Mata Langit. Gorgeous. Apa tuh artinya? Apa tuh? Bahasa Inggris. Pas pokoknya Luar biasa atau apa? mantep pol lah. Baik, Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Indri Amelia. Ya, yang saya ketahui dalam kehidupan ini, kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, kita harus mencari keridhaan kedua orang tua kita terlebih dahulu. Terutama ibumu, baru ayahmu. Mengabdilah kepada mereka dengan tulus dan totalitas, tanpa batas. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini, biar semua keridhaan Allah itu terbuka gitu, dan hal-hal baik datang menghampiri kehidupan kita, baik rezeki, baik kesehatan, baik dalam berpergaulan. Insya Allah itu dimulai dari rumah kita dulu, dari orang tua kita dulu, dari keluarga kita dulu. Dan insya Allah kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah saya yakin, apalagi kita menjalani syariat, sholat 5 waktu, bersedekah, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto.